فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama dari bab izalatin najasah wa bayaniha. Bab yang menjelaskan tentang tata cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika mengatakan penjelasannya, itu penjelasan terhadap cara menghilangkan najis atau penjelasan terhadap najisnya itu sendiri. Nah, ini ada dua makna dan dua-duanya sama-sama bisa dibenarkan. Dhamir ha itu bisa kembali kepada izalah dan dhamir ha ini juga bisa kembali kepada najasah. Karena nanti akan kita lihat di dalam bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak hanya membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara membersihkan najis, akan tetapi beliau juga membawakan hadis-hadis yang menjelaskan apa-apa saja sih yang menjadi najis. Nah, adapun yang kita bahas kemarin, hadis yang pertama yaitu hadis Anas bin Malik yang berkenaan dengan khamar. Hadis ini yang zahir, yang nampak di sini, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya khamar itu adalah najis. Itu yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, sebagaimana telah kami sampaikan kemarin. Khilafan li al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman walil Imam Daud ibn Ali al-Zahiri, yang pendapat ini nanti tidak sama atau berseberangan dengan pendapatnya Al-Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ini gurunya Imam Malik sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian Al-Imam Daud ibn Ali al-Zahiri, yang mana Al-Imam Daud ibn Ali al-Zahiri rahimahullah ini di awal masa beliau belajar, beliau mempelajari fikih Syafi'i, baru kemudian beliau mengembangkan sendiri kaidah-kaidah fikihnya dan beliau menjadi orang pertama yang menggagas fikih dengan mazhab Zahiri. Yang mana pendapat mereka berdua tadi, Imam Rabi'ah dan Imam Daud, mereka menyatakan bahwasanya khamr itu tidak najis. Dan dalil yang kami sampaikan kemarin adalah khamr itu ditumpahkan di tengah-tengah jalan pada saat diturunkan ayat pelarangannya. Sementara menumpahkan najis di tengah-tengah jalan itu dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang bunyinya adalah ittaqu al-la'inaini. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap dua orang yang dilaknat. Siapa itu? Alladzi yabulu fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Yang pertama, orang yang kencing di tengah jalan di mana orang-orang banyak melalui. Kemudian yang kedua, orang yang kencing di tempat bernaungnya orang-orang. Orang banyak bernaung di situ, kemudian dia kencing di situ, buang hajat di situ. Itu dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya najis itu enggak boleh dibuang sembarangan. Najis enggak boleh dibuang di jalan-jalan di mana dilalui orang. Kalau najis tidak boleh dibuang di tengah-tengah jalan, di tempat orang-orang itu berlalu, dan tidak boleh dibuang di bawah tempat orang bernaung. Kenapa pada saat khamr ini diharamkan, khamr itu diperbolehkan ditumpahkannya di tengah jalan? Ini fikih mereka di sini gitu kan. Fikih mereka kita bisa lihat. Kalau itu ditumpahkan di tengah jalan, tentunya dia bukan najis. Karena najis enggak boleh dibuang di sembarang tempat. Oleh karena itu, pendapat ini yang kemarin saya pribadi memandangnya lebih rajih atau lebih kuat daripada pandangannya jumhur atau mayoritas ulama. Akan tetapi
Yang lebih hati-hati di sini adalah pendapat jumhur ulama. 4 madhab sepakat ya. 4 madhab khamr itu najis. Nah, berdasarkan dari pendapatnya jumhur ulama ini baru berkembang permasalahannya kalau memang khamr itu najis ya, yang didasarkan pada pendapat jumhur gitu. Ini dalam hal ini kita skip dulu pendapatnya siapa? Al-Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan Al-Imam Dawud ibn Ali al-Zahiri. Kalau kita berpegang dengan pendapatnya Imam Rabi'ah, selesai masalah. Kita nggak usah membahas hadis ini kalau ganti jadi cuka itu gimana gitu. Itu selesai masalah, karena dari asalnya khamr sudah suci. Ketika dia berubah jadi cuka, yang berubah nanti keharamannya saja. Adapun status najisnya dari awal memang sudah nggak najis, kan begitu. Kalau kita berpegang dengan pendapat yang kedua. Nah, di sini pembahasan kita ini didasarkan pada pendapatnya jumhur, yaitu apa? Bahwasanya khamr itu haram dan bahwasanya khamr itu najis. Kalau khamr itu najis, ketika dia berubah menjadi cuka, apa hukumnya? Apakah najisnya hilang atau statusnya tetap najis? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, berkenaan dengan hal ini, kaidah umumnya penetapan suatu benda itu najis atau tidak najis, satu, dia harus dengan dalil yang tegas. Dia harus dengan dalil yang tegas. Kemudian yang kedua, ada sifat-sifat yang melekat pada najis tersebut. Sifat yang melekat pada najis tersebut ini telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ketika beliau mengatakan, inilah a'rifu khilafan. Aku tidak mendapati khilaf di tengah-tengah para ulama bahwasanya patokan penetapan suatu air itu dia mutanajis atau tidak mutanajis adalah perubahan 1 warna, 2 rasa, 3 aromanya. Seolah-olah Al-Imam Al-Baihaqi di sini menukilkan ijma' para ulama bahwasanya penetapan patokan untuk mengetahui suatu hal itu najis atau tidak harus didasarkan pada salah satu dari 3 sifat ini, yaitu apakah ada baunya, dan apakah ada rasanya, dan apakah ada warnanya. Salah satu dari 3 ini. Ini kalau kita kembali kepada kaidah ini, maka kalau memang khamr itu dinyatakan sebagai yang najis, selama bau khamr itu ada, rasa khamr itu ada, atau warna khamr itu ada, maka dia masih najis. Ketika sudah berubah menjadi cuka, baunya khamr kan sudah nggak ada. Ketika sudah berubah menjadi cuka, rasanya khamr juga nggak ada, udah jadi asam dia. Ketika sudah berubah jadi cuka dan warnanya juga berubah. Nah, kalau didasarkan pada kaidah ini, maka sejatinya khamr ini tohir ketika sudah berubah jadi cuka. Dan yang demikian ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dinukilkan ijma'nya. Memang kalau berubah menjadi cuka, ini sepakat para ulama dia menjadi suci. Kalau berubah sendiri, kalau berubah sendiri tanpa adanya campur tangan manusia di dalamnya, diberubah sendiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menukilkan ijma' ini, beliau mengatakan wa ajma'u idzan qalabatil khamru bi nafsiha khallan tahurat. Mereka sepakat, para ulama sepakat, idzan qalabat al khamru, ketika khamr itu berubah, beralih, bi nafsiha, dengan sendirinya, khallan menjadi cuka, menjadi khal, tahurat, maka dia suci. Sepakat para ulama kalau berubah apa? Berubah sendiri. Yang jadi khilaf di sini, kalau ada campur tangan manusia mengubahnya, apakah dia menjadi suci atau tidak suci? Ala qaulaini li ahli al-ilm. Ada 2 pendapat di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama menegaskan bahwasanya kalau ada campur tangan manusia,
mengubah khamr menjadi cuka, maka hal tersebut hukumnya haram dan khamrnya tidak suci. Ya, perbuatannya haram dan khamrnya itu tidak suci. Dia masuk ke dalam upaya untuk mencari dalih atau berkilah untuk mengkonsumsi khamr. Jadi khamr yang ada kemudian diupayakan untuk dirubah menjadi cuka supaya bisa dikonsumsi, agar mereka merasakan sayang kalau dibuang, gitu loh. Sayang kalau dibuang.